Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Wandi, Tombok F551 196556. Saya dari jurusan Teknologi Informasi, Program Studi 1 Teknik Informatika, Universitas Tadulako. Saya kali ini akan menjelaskan tentang banjir, yaitu bencana yang sering terjadi di negeri kita ini. Marilah, sekarang kita akan mulai. Pertama, pengertian dari banjir. Banjir adalah meluapnya aliran sungai akibat air melebihi kapasitas tampungan sungai sehingga meluap dan menggenangi dataran atau daerah yang lebih rendah di sekitarnya. Ya, kali ini saya akan menjelaskan penyebab banjir, dampak banjir, pencegahan banjir, dan cara menghadapi banjir. Oke, kita langsung saja ke penyebab banjir. Banjir disebabkan oleh hujan dalam jangka waktu yang panjang atau besarnya curah hujan yang selama berhari-hari. Kedua, erosi tanah menyisakan batuan yang menyebabkan air hujan mengalir deras di atas permukaan tanah tanpa terjadi resapan. Selanjutnya, buruknya penanganan sampah yang menyumbat saluran-saluran air sehingga tubuh air meluap dan membanjiri daerah sekitarnya. Keadaan tanah dan tanaman. Tanah yang ditumbuhi banyak tanaman mempunyai daya serap air yang besar, sedangkan tanah yang tertutup semen, paving, atau aspal sama sekali tidak menyerap air. Penyebab banjir. Pertama ini pembangunan tempat pemukiman di mana tanah kosong diubah menjadi jalanan atau tempat parkir yang menyebabkan hilangnya daya resapan air hujan. Setelah itu dampak dari banjir. Ya, dampak banjir terbagi dua tuh. Dampak primer, dampak sekunder, dan dampak tersier, yaitu terbagi menjadi tiga. Dan dampak primer seperti kerusakan fisik maupun merusak berbagai jenis struktur termasuk jembatan, mobil, bangunan, sistem selokan bawah tanah, jalan raya, dan kanal. Dampak sekunder seperti persediaan air mengurang, kondisi tidak higienis, menyebarnya penyakit-penyakit bawaan air. 3. Pertanian dan persediaan makanan melangka disebabkan oleh kegagalan panen. 4. Pepohonan spesies yang tidak sanggup akan mati karena tidak bisa bernafas. 5. Jalur transportasi hancur, sulit mengirim bantuan darurat kepada orang-orang yang membutuhkan. Ya, dampak tersier itu dampak jangka panjang, yaitu ekonomi, kesulitan ekonomi karena penurunan jumlah wisatawan, biaya pembangunan kembali, kelangkaan makanan yang mendorong kenaikan harga, dan lain sebagainya. Pencegahan banjir. Pencegahan banjir. 1. Pemerintah dapat mengatur perizinan untuk pembangunan gedung rumah, pusat perbelanjaan, atau bangunan yang lain. 2. Membuat saluran air yang cukup baik oleh pemerintah maupun penduduk. 3. Menjaga kebersihan lingkungan. 4. Pemerintah harus bertindak tegas terhadap para penebang liar di hutan-hutan Indonesia. 4. Merawat dan menanam pohon. 6. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk merehabilitasi sungai-sungai. Ya. Cara menghadapi banjir. Lihat, sebelum banjir, pertama kita menentukan lokasi yang bisa dijadikan lokasi pengungsian ini agar tidak terjadi kepanikan pada saat terjadi banjir. 2. Melatih diri dan anggota keluarga hal-hal yang harus dilakukan apabila terjadi bencana banjir. 3. Mendiskusikan dengan semua anggota keluarga tempat di mana anggota keluarga akan berkumpul usai bencana banjir terjadi, dan ini adalah untuk meminimalisir orang yang hilang atau yang terpisah dari keluarganya. 4. Mempersiapkan barang-barang yang diperlukan setelah terjadi banjir. 5. Membentuk kelompok masyarakat
pengendali banjir. Nah, membangun atau menetapkan lokasi dan jalur evakuasi bila terjadi banjir. 7. Menjaga kebersihan saluran dan limbah. Saat terjadi banjir, pertama, jangan panik. 2. Terus memantau perkembangan cuaca dan berhati-hati untuk mengantisipasi. 3. Ketika melihat air datang, jauhi secepat mungkin daerah banjir menuju tempat yang lebih tinggi. 4. Bila terjebak di dalam rumah, raih benda yang bisa mengapung, ya seperti jerken, ban, dan lain sebagainya. 5. Dengarkan jika ada informasi darurat tentang banjir. 6. Hati-hati dengan listrik. Matikan peralatan listrik dan sumber listrik. Nah, ini kita harus melakukan sekring agar tidak terjadi korslet dan kita tidak mengalami kesetrum. 7. Selamatkan barang-barang berharga ya, seperti jasa. 8. Pantau kondisi ketinggian banjir. 6. Menggunakan air bersih dan efisien. Dan ini setelah terjadi banjir. Pertama, kita membersihkan tempat tinggal dan lingkungan rumah kita. 2. Terlibat dalam memperbaiki saluran air limbah. 3. Menjaga sistem pembuangan air kotor dan limbah agar dapat bekerja dengan baik. 4. Menjauhi kabel dan instalasi listrik. Ya, ini karena ditakutkan bisa terjadi konslet. 5. Menghindari wilayah yang rusak parah kecuali dinyatakan aman. Ya, ini karena kita ditakutkan akan terjadi amblas. 7. Memeriksa kesehatan. Ya. 7. Mencari anggota keluarga. Ya, ini kita lakukan apabila ada anggota keluarga yang hilang. 8. Jika sudah surut, masuk ke rumah dengan hati-hati, jangan menyalakan listrik. Ya, karena ini ditakutkan masih ada yang konslet dan listrik itu sangat gampang menjalar di air. 9. Membersihkan rumah dari lumpur. 10. Periksa persediaan makanan dan air minum. Jangan minum dari air sumur terbuka karena sudah terkontaminasi. Ya. Pada saat terjadi banjir, air banjir itu akan meresap ke dalam sumur sehingga sumur terjadi terkontaminasi. Ya, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.